Kalau bicara tentang perang rohani, seharusnya kan kita tahu siapa musuh kita. Sangat konyol waktu itu perang dan saudara tidak tahu siapa musuh, siapa kawan. Coba saudara pikir itu ya. Langsung terbaca, ini pasti kalah sudah. Kenapa? Karena kita tidak kenal siapa lawan, siapa kawan. Yang mana yang seharusnya kita perangi dan yang mana ini jangan. Ini harus dipertahankan. Justru ini harus dilindungi. Kenapa? Loh, ini bagian dari kita. Begitu? Bayangkan saudara kalau saudara melawan apa yang justru adalah sahabatmu. Bahkan kekasihmu. Toh? Yesus, bukankah dia segalanya? Dia Bapa, dia sahabat, dia dokter. Itu? Walau banyak orang yang sudah sebenarnya dari sikapnya tidak mengakui kalau Tuhan Yesus itu dokter. Oh ada dokter kok, ada dokter. Toh? Orang Pantekosta cuma tahu Yesus tabib. Kalau dokter ada kan dokter, Yesus tabib di atas segala tabib. Susah mau bilang Yesus dokter di atas segala dokter. Saudara, ya. Bayangkan saya baru lihat saudara, maksudnya bukan baru lihat. Ada postingan yang saya baru lihat kemarin, iya. Ya sudah tengah malam baru saya sadar. Oh iya, ada lagi yang meninggal. Ya. Dan maksud saya begini saudara, saya perhatikan di beberapa waktu. Itu rata-rata yang meninggal itu selang-selangnya ada di sini. Rasanya mungkin kalau tanpa selang, orang itu akan berdoa lebih baik dibanding kalau dia ada selang di situ. Kalau dia dikelilingi oleh saudara-saudara seiman. Coba sekarang saudara, ini saya tidak bermaksud loh bicara seperti ini. Pendahuluan. Ya. Tapi mungkin karena ini dari tadi ini di hati dan di pikiran saya. Tuhan dokter. Nah bayangkan saudara, kalau ternyata saudara tinggal beberapa menit hidup lalu pulang kepada, kira-kira bagusnya saudara ini melakukan apa begitu? Ya, ternyata kan mati. Itu yang saya sampaikan. Ini orang Kristen, bahkan ini hamba Tuhan. Apa benar kamu siap untuk menghadap Tuhan? Hah? Dengan berbagai selang di mana-mana? Atau sebenarnya justru sedang berkata, Tuhan jangan mati dulu aku tidak boleh mati. Begitu toh? Atau gimana? Apa saya salah? Salah sangka. Kalau siap bagaimana kira-kira? Coba sekarang saudara renungkan. Apa kira-kira saya salah buat kesimpulan? Itu yang saya takut saudara. Semoga saya yang salah sangka. Jangan sampai Tuhan bilang begitu. Jangan sampai Tuhan juga sedang melihat ini orang-orang. Ternyata mereka cuma tahu cerita tentang Yesus yang ajaib, yang luar biasa. Tapi sesungguhnya Yesus tidak sedang dihormati sebagai Allah yang mampu terhadap segala sesuatu. Termasuk mampu mengambil nyawamu sekarang juga. Kalau dia mau,
Ada orang lain saudara sampai sudah minta mati dan ternyata tidak bisa mati. Kecuali kalau dia mau bunuh diri. Tuh. Harusnya kan begitu. Kita mau hidup kek, mau mati. Ternyata benar-benar itu dalam kuasa Tuhan. Yang berbagai selang ada di tubuhnya. Ternyata bisa mati. Yang lain tanpa selang-selang masih hidup. Padahal kondisinya saya baca apa? Stadium 4. Kanker. Itu enggak pakai selang, belum mati sampai sekarang. Bukankah seharusnya dia yang paling khawatir? Coba sekarang renungkan ini. Karena kalau saudara ini saya lihat ini dari banyak cerita, dari banyak peristiwa yang saya amati secara langsung. Orang itu baik-baik saja sampai ditemukan ada penyakit di tubuhnya. Padahal tadinya dia tidak rasa apa-apa. Ya, tapi setelah didiagnosa, oh ternyata sakit ini. Langsung drop saudara. Itu kenapa coba? Coba saudara, ini bukan kesimpulan saya, ya. Saya baca dan para dokter memberitahu. Toh? Video-video banyak sekali menjelaskan tentang itu. Ya. Dokter-dokter bilang penyakit itu 80 atau 90% itu bukan karena penyakit, tapi karena pikiran. Artinya setelah hasil diagnosa keluar, saudara yang tadinya tidak tahu kan kalau saudara sakit. Nah, saudara itu berjalan seperti biasa. Setelah kau tahu kau sakit, langsung. Kenapa? Yang membuat kau sakit justru pikiranmu. Mengapa Yesus dari khotbah-khotbah awal malah yang dia bilang, jangan khawatir. Khawatir itu apa? Pikiranmu sudah didakwa. Sedang dikuasai. Bertobat. Apa sih bertobat? Saudara, misalnya ini lokasi saudara, tempat saudara berdosa. Ya. Ini lokasi tempat kita berdosa. Toh, tadinya saudara di sini. Toh, kemudian saudara keluar. Ada di gereja. Toh. Tapi pikiranmu sebenarnya belum berubah. Cuma tempatnya berubah. Tempatnya berubah. Tempat kau berdiri, tempat kau tinggal berubah. Tapi pikiranmu ini sebenarnya belum bertobat. Belum. Maka tidak lama saudara nanti kembali sini. Atau mungkin saudara tidak pernah kembali ke tempat berdosa. Tapi pikiranmu ini menjadi tempat dosa itu tetap diam. Dan engkau belum bertobat. Engkau belum lahir baru. Belum saudara. Sadar. Sebelum terlambat. Karena pertobatan kan berubah pikiran. Nah ini kalau saudara berubah pikiran, nanti saudara lihat ya, dosa apapun saudara bisa tinggalkan. Nggak ada yang tidak bisa saudara tinggalkan. Memangnya cuma kita yang berdosa? Coba lihat Paulus, dosa apa yang dia tidak buat? Mengerikan loh latar belakang Paulus. Kok bisa dia kemudian bisa mati untuk Yesus? Ya, Keputusan-keputusannya yang dia tulis kepada jemaat-jemaat yang waktu itu dilayani. Kan itu luar biasa saudara. Ya. Begitu sulit kita untuk sampai ke sana. Dan itu keputusan
yang Paulus buat terhadap dirinya. Mengapa pikirannya berubah? Itu bertobat. Kalau cuma saudara berubah tempat, lihat hari Jumat terakhir kita bahas tentang Yusuf. Yusuf itu tidak ada di tempat orang suci. Tapi karena pikirannya diarahkan kepada Tuhan. Walau dia ada di tempat berdosa. Di tempat orang yang tidak mengenal Allah. Dia tidak mau disentuh oleh dosa itu. Memang ini yang paling sulit sudah. Mengapa seharusnya kita membiarkan dan merelakan pikiran kita dicuci. Dicuci saudara. Nah ini mau dicuci itu bagaimana caranya? Rajinkan dirimu baca Alkitab. Ya. Perbanyak persekutuanmu dengan Tuhan. Bagaimana mungkin saudara bisa berubah pikiranmu? Kalau ternyata 1 minggu, 6 hari saudara dengan dunia. Membiarkan dirimu dikenyangkan oleh dunia. Pikiranmu dipenuhi dengan hal-hal perkataan orang dunia. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya baru mendengar tadi malam ini anak-anak bercerita. Maksudnya apa dek? Maksudnya begini mama. Apa istilahnya? Dibodohkan. Ini contoh peristiwa yang sedang terjadi. Saya benar-benar baru tahu saudara. Maksudnya dek? Iya. Bagaimana mula-mula dia pria normal. Tuh. Pria normal. Benar-benar pria maksudnya. Ya. Dan kemudian dia diumumkan dia sudah menjadi gay. Padahal mama dia sebenarnya tidak gay. Maksudnya apa? Dia mesti begitu karena dia sudah tanda tangan kontrak. Maksudnya iya dia mesti rela. Bukan dibodohkan saudara. Tapi membodohkan diri. Membodohkan diri. Saudara perhatikan enggak? Ini artis-artis terkenal. Yo, saudara nanti siap-siap jadi artis. Ini kontrak dengan setan. Bayangkan saudara sampai mereka memiliki istilah begini yang sangat sudah dikenal ternyata oleh artis-artis yang saudara lihat sekarang terkenal sekali. Tiba-tiba muncul dan tiba-tiba top. Sulit untuk mereka diturunkan dari sana. Ya. Mereka diistilahkan mereka telah menjual jiwanya. Aduh, saya bilang, bagaimana? Hah? Lo aneh. Dengan setan, lo orang berani melakukannya. Lalu saudara, waktu dibodoh-bodohi karena engkau mau taat kepada Tuhan, mau setia kepada Tuhan, siapa juga orang mau bilang kita bodoh? Ya ampun. Makanya saudara tidak bisa berubah. Siapa juga kita dong semua bilang bogo-bogo. Memang bogo-bogo saudara tahu enggak? Waktu manusia tidak mau hormat kepada Tuhan, kau ini paling bodoh di antara semua manusia. Ya sebenarnya begitu. Kalau lihat Alkitab. Jangan pikir saudara ini pandai. Semua orang yang akhirnya waktu baru mengenal Tuhan. Baru dia tahu dia bogo-bogo. Nih saudara ya. Selama saudara pikir saudara ini pandai. Kau belum kenal siapa Tuhan. Nah siapa yang mau seperti ini coba? Nah yang aneh. Bayangkan nih para artis. Aktor terkenal. Rela menjual jiwanya. Supaya dia mendapatkan popularitas. Ya, memang karena saya tidak
tidak begitu mengerti maksudnya ini percaturan para peraktrisan itu saudara. Ya, loh, ini maksudnya apa ini? Bayangkan orang-orang ini bahkan mau masuk Hollywood mereka tidak mau. Orang cita-cita jadi artis Hollywood, belum kata kok sampai. Nanti saudara di sana baru kau tahu itu tuh setan pekerja. Nah saudara bayangkan, coba sekarang saudara pikir ya ini, ya. Kalau di sana ini para aktris, aktor, ya, bintang Hollywood, ternyata ada kontrak tertentu dengan setan. Lalu film Hollywood ini para artisnya ada kontrak dengan setan. Kong dong pe film dong kontrak dengan siapa? Hah? Saudara DP fans toh? Penonton toh? Malah bayar karcis. Mau piba uni, setan pe orang. Bahkan hamba Tuhan saja saudara, ternyata tidak mau membiarkan jiwanya ini dikendalikan oleh. Saya tadi waktu sementara menyanyi begini. Waktu tadi kita menyanyi apa tadi? Jadikanku hamba setia kepadamu. Saya langsung ingat Yesus bilang, kalau kau hamba yang baik, setiap kali kamu selesai melakukan sesuatu bilang begini, oh aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku cuma melakukan apa yang harus aku lakukan. Ini kan biongo di atas biongo. Coba mana ayat? Ya, sampai dapat rasa saudara mau pakai bahasa Indonesia, rupanya tidak tepat. Coba mari baca sama-sama. Lukas 17 ayat 10. Ingat ini perkataan Yesus yang dicatat oleh Lukas. 3. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Coba ulang. Ya. 3. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya semangat. Kalau setelah melakukan sesuatu lalu dapat panen 100%. Ibayangkan langsung jadi kaya kita. Ini semangat. Ini perkataan Yesus, coba. Mana DP pertama? Ya, jawab Tuhan, maksudnya jawab Yesus. Ya. Jadi ini perkataan Yesus semua ya. Dan sekali lagi bayangkan saudara ya. Sampai ayat berapa tadi? Ayat 10. Bukan belum kerja. Setelah kamu melakukan apa? Sebagian. Segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, oh Tuhan. Saya sendiri tadi waktu menyanyi, jadikanku hamba setia kepada, oh Tuhan, ternyata kita belum jadi hamba setia. Hamba setia itu apa? Selalu menyadarkan dirinya, kamu tidak berguna. Padahal baru melakukan hal yang paling berguna. Coba saudara lihat.
Itu sebabnya saudara saya enggak tahu ya. Tapi kok saya terganggu saudara dengan doa yang begini. Tuhan, tadi kami sudah menyenangkan hatimu. Hah, maksudnya? So jago dengan orang tahu ini hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi saudara rasanya saya kok ya biasanya begitu orang kalau baru kelar puji-pujian tuh semua saat khotbah ya yang berdoa bilang, Tuhan kami sudah memuji namamu, kami sudah menyenangkan hatimu, sekarang biarkan kami mendengarkan. Saya kadang-kadang berpikir begini. Lain kali saudara tuh orang ini so berhenti itu puji-pujian. Dapat rasa sebenarnya itu belum cukup. Jadi sedangkan mau bilang Tuhan kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Ih dapat rasa saudara. Rupanya tidak layak nih tahu dong. Apa kita yang terlalu menghukum diri. Tapi kalau lihat kata-kata Yesus. Saya pikir itu yang paling tepat. Yang paling tepat kau berpikir selalu ingatkan dirimu. Apapun yang kau lakukan sampai nafasmu berhenti. Yang Tuhan lakukan dalam hidup kita saudara. Tak pernah sebanding dengan yang kau buat. Polikarpus murid dari Yohanes. Itu sebelum dia dibakar. Tahu enggak? Kematiannya itu dia dibakar. Dibakar di api. Toh, ya dibakar di api, masa dibakar di air. Toh. Tapi maksudnya toh, ini pembakaran sudah siap. Dan waktu itu Kaisar ya kalau enggak salah. Tanya, tolong kami. Kalau enggak salah begitu kata-katanya. Tolonglah kami maksudnya kamu kan akan dibakar kalau seandainya kamu tidak mau menyangkal Yesus. Sebenarnya mereka sayang maksudnya berarti. Tolonglah kami, sangkallah Yesusmu. Yang kata-katanya seperti itu. Tolonglah kami supaya kami tidak membakarmu, sangkallah Yesusmu. Polikarpus ya di usianya yang ke 86 tahun. Dia bilang, selama aku hidup sampai di usia 86 tahun, Yesus tidak pernah mengecewakanku. Bagaimana mungkin kamu suruh aku menyangkali Tuhanku? Ya, tidak ada pilihan lain. Mereka melemparkan dia ke perapian. Dan sementara dia terbakar, dia memuji Allah. Memang bukan menyanyi, tapi dia berteriak, menyerukan ya, doa memuji Tuhan. Itu sementara api membakarnya. Ya? Kami adalah hamba yang tidak berguna. Hasil dari pekerjaan selama puluhan tahun dibakar di dalam api. Dan Polikarpus tidak undur. Kenapa tidak terulang peristiwa Sadrak, Mesak dan Abednego? Mengapa tidak? Hampir saya tidak pernah mendengar ada cerita lagi yang bercerita tentang ya apa orang yang dibakar tapi kemudian ternyata dia tidak terbakar. Atau saudara pernah mendengar cerita? Ya, dulu saya pernah tahu saudara ada cerita teman kami ya dianiaya di Bekasi saudara. Hingga kini dia tetap melayani di Bekasi. Lihat kalau Tuhan mau menyertai, ada saja caranya. Ya, waktu itu dia hampir terbakar, tapi dia tidak terbakar. Dia maksudnya belum sedang terbakar. Dia baru ada di tumpukan benda-benda tapi dia sendiri belum terbakar. Ya, mereka taruh dia paling bawah.
Kan setelah dia dipukuli luar biasa saudara, sudah ditelanjangi. Ya. Nah, dia cerita begitu saudara. Jadi sampai pakaian dalam mereka lucuti. Jadi betul-betul tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya. Ya, ribuan orang mengepung dia. Dia seorang diri. Tuh, itu mereka cerita begini. Waktu itu dia dan istrinya di kamar mau doa semalaman. Itu sementara berlutut dan berkata, biasa kan, haleluya, sementara memuji Tuhan. Kemudian ini para pendemo, bukan para pendemo, ini teroris lah, bilanglah begitu. Ya. Itu sudah masuk, sudah sampai di pintu kamar. Mereka tidak dengar. Ya. Dan tiba-tiba waktu pintu kamar itu kan dikunci. Ya. Waktu mereka mau dorong dari luar, baru mereka tahu kalau ternyata ada orang di dalam. Sudah masuk di dalam gereja maksudnya. Kan mereka dipastori. Ya. Itu ceritanya. Jadi itu bukan lagi bermain. Mereka sementara penyembahan. Lalu itu terjadi. Itu dulu saudara, kenapa saya begitu akrab dengan mereka? Dulu saya pernah tinggal di pastori sebelum beliau menjadi gembala di, ya sama-sama di Bekasi, tapi itu beda lokasi saja. Ya. Saya pernah ada serumah dengan mereka itu, suami istri itu. Waktu itu mereka belum menikah. Jadi itu kita sangat akrab. Ya, seperti kakak adik. Ya. Ya waktu saya dengar, sudah lihat Tuhan waktu itu belum mengizinkan mereka punya anak. Nanti setelah peristiwa itu selesai baru dia punya anak 2 atau 3. 2 kayaknya. Dia bilang iya ya. Coba waktu itu kita sudah punya anak. Pastikan repot. Ya, waktu ada orang-orang datang. Para penganiaya masuk, bayangkan saudara kalau mereka punya anak-anak kecil. Ya. Itu ibu gembala dengan pertolongan Tuhan saudara, ya waktu akhirnya kan mereka banyak sekali. Jadi waktu mereka mendobrak pintu kamar ya dengan mudah terbuka. Waktu terbuka yang aneh ibu gembala bisa menyelinap keluar, dia cuma permisi dan mereka buka jalan. Jadi dia langsung ke kantor polisi, sudah tahu enggak? Harusnya kan bisa dihentikan. Tapi itulah waktu Tuhan izinkan itu biar polisi dihubungi juga tidak bisa digantikan. Karena sebenarnya lokasi gereja itu sangat dekat dengan kantor polisi. Polsek sana. Oh, waktu peresmian saya hadir soalnya. Jadi tahu lokasinya. Itu ibu gembala bisa sampai di polisi dan melapor di gereja suami saya sementara dianiaya. Itu waduh saudara. Itu kan waktu itu kayaknya itu gereja pertama yang dihancurkan di Bekasi itu tahun 90-an itu. Mungkin 94 kayaknya segitu saudara. Ya. Setelah sekian waktu aman, ya kemudian itu gereja pertama yang dirusak. Bayangkan itu dekat dengan kantor polisi. Ya, jadi dia bilang aduh, bayangkan saudara, itu mereka lengkap dengan besi, dengan pokoknya semua. Jadi harusnya lihat, kalau seandainya Tuhan tidak izinkan orang itu mati, harusnya kan semua benda yang mematikan itu ada di tangan para teroris yang datang. Tapi kok dia bisa tidak mati? Nah itu kan semua di tangan Tuhan. Memang saudara dia sampai sudah kesulitan bernafas. Kenapa? Karena darah sudah penuh di mana-mana. Ya, ini dia bilang ini darah sudah mengendap, sudah mengeras di hidungnya. Karena kan dia dipukul terus
Sebenarnya ini wajahnya itu hancur. Tapi kalau saudara ketemu orangnya, saudara kan, hah? Lu tidak pernah ada luka, tidak ada bekas luka itu satu titik pun. Lihat kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Ya. Setelah dia dipukul luar biasa saudara, ya, dia ditelanjangi itu. Lalu waktu dia pingsan, mereka semua barang-barang gereja itu ditumpuk di atas bapak pendeta itu. Jadi kursi-kursi gereja itu kayaknya sampai kulkas, pokoknya itu barang-barang dari pastoris semuanya ditumpuk di atas dia. Kemudian mereka siram bensin lalu dibakar. Nah, waktu mulai terbakar, dianya belum terbakar. Kan itu tumpukan barang. Waktu terbakar kan dia panas sudah. Dia merasakan panas. Ya, dia terbangun juga. Sadar maksudnya tadi waktu mereka, ya, waktu dia mulai rasa panas, dia langsung, Tuhan, serahkan nyawa. Dia sudah serahkan nyawa. Pasti kan mati dia pikir. Ini mau bikin apa lagi? Ya, tapi orang-orang itu sudah di luar soalnya. Mereka tahu kan ini gereja mau dibakar. Nah, waktu dia serahkan nyawa, tiba-tiba dia merasa tubuhnya terangkat. Nah, itu saudara. Lihat kalau Tuhan mau bikin sesuatu. Tubuhnya terangkat. Dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi pokoknya tubuhnya terangkat dalam posisi tidur itu, ya. Tubuhnya terangkat lalu pindah. Ya. Pindah. Waktu dia terkejut, dia lihat ini tumpukan api dan dia sudah di luar. Bukan di luar gereja, masih di dalam gereja, saudara. Ya. Dan dia bilang, itu kali yang pertama. Dia bukan cuma mendengar suara, tapi dia rasa ada tangan yang memeluk pundaknya. Kan Pak Pendeta Fritz namanya. Fritz lari. Begitu. Jadi dia keluar lalu masuk, dia bilang ada kandang ayam di belakang pastori, dia masuk di dalam kandang ayam itu. Dan tiba-tiba dia mendengar suara riuh di luar karena ada yang bilang begini, Pak pendetanya nggak ada, Pak pendetanya nggak ada. Nah itu bayangkan saudara, akhirnya orang tahu juga Pak pendetanya nggak ada. Ya, dan mereka cari, aneh masa tidak ketemu. Lihat toh, kalau Tuhan mau lindungi ada saja cara Tuhan. Ya, dan tiba-tiba waktu dia sadar dia sudah di rumah sakit. Jadi dia sudah tidak tahu bagaimana caranya. Akhirnya malah orang-orang mungkin polisi yang menemukannya atau apa begitu. Ya, dia dibawa di rumah sakit dan dijaga. Waktu itu polisi berjaga, kenapa? Karena tetap saja ada orang yang hendak masuk di ruangan rumah sakit untuk membunuh dia. Nah, saudara, wah. Nah, dia kan belum terbakar. Maksud saya begitu. Dia belum terbakar, ya. Dia Tuhan selamatkan. Beda lagi saudara yang kalau sudah terbakar seperti Sadrak, Mesak dan Abednego kan, mereka ada di dapur api dan sampai akhirnya mesti disuruh keluar, mereka tidak terbakar sama sekali. Itu beda ya, kalau tadi kan dia belum terbakar. Tumpukan barang yang terbakar, ya, sementara terbakar. Bagaimanapun ya itulah Tuhan, saudara. Toh, siapa yang bisa keluar dari keadaan seperti itu? Toh, dia untuk mendorong benda-benda yang ada di atasnya saja sudah tidak mungkin. Karena pasti dia dorong satu kan semua jatuh menimpa dia tidak mungkin dia bisa keluar. Ya, nah, saudara, menurut yang saya dengar waktu dia bersaksi, ya, dia bilang semua rahangnya ini remuk. Dan dokter justru bilang ini dioperasi pun tetap dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang paling mungkin adalah dia tidak mungkin lagi sembuh rahangnya. Ya, tetap akan rusak. Begitu. Waktu dokter baru bilang begitu saudara. Kalau enggak salah, karena dia kan belum bisa disentuh kalau enggak salah. Tubuhnya kan semuanya, masalahnya semua luka. No? Kalau enggak salah sebelum dokter berkeputusan untuk mengoperasi dia, mereka terkejut waktu diperiksa semua tulang rahangnya
sudah kembali seperti semula. Seperti tidak pernah dipukul. Padahal dokter bilang apa? Tulang rahangnya semuanya remuk. Coba, saudara. Ini tidak masuk akal. Ini bayangkan, ini luka-luka di wajahnya itu kan, bayangkan itu kan luar biasa. Mereka pukul pakai besi. Ya. Tidak ada lecet sama sekali. Dia datang dirembukan toh. Saudara ingat enggak? Dia datang dirembukan saudara. Waktu kita masih di Sendangan. Ya. Dia khotbah 1 kali di persekutuan doa di Sendangan. Waktu itu. Ya. Jadi semua orang lihat. Betul-betul tidak ada cacatnya sama sekali. Lihat, kalau Tuhan mau menyembuhkan, ya ampun. Tetap ada caranya, dan bayangkan saudara, sudah puluhan tahun setelah penganiayaan terjadi dan tidak pernah terulang lagi. Sementara pada lokasinya tetap sama, tetap di situ. Saudara lihat, waktu Tuhan mau melindungi, siapa bilang saudara tidak bisa dilindungi? Ini Tuhan saudara. Tuhan yang ajaib yang kita layani. Ya, itu sebabnya waktu dia bilang, waktu engkau melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, aku hamba yang tidak berguna. Mari orang dengar-dengaran. Dia suruh apa? Dia bilang apa? Harusnya orang bangun pikiran kita. Berarti itu loh langkah yang paling tepat. Untuk menjadi hamba, menghamba kepada Allah yang adalah kebenaran itu. Kalau saudara berpikir seperti ini, ya, maka saudara tidak pernah akan bantah kalau Tuhan bilang mau jadi murid, pikul salib. Tidak akan bantah. Mau jadi murid, sangkal diri. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Tidak ada lagi orang yang bisa memegahkan diri siapapun Anda. Ya, kalau jadi hamba yang tidak berguna. Pantas para rasul waktu itu. Akhirnya menyerahkan diri, bayangkan saudara. Ya, saya lupa sih siapa saja itu yang misalnya dikuliti tubuhnya. Sebelum dibakar dikuliti dulu. Kalau sudah mati dikuliti ya sudah tidak apa-apa kan. Mau dikuliti kayak mau dicincang, kalau sudah mati ya sudah. Kan tidak. Tapi kalau masih hidup saudara dikuliti, coba saja saudara. Saya pernah lihat ada film kesaksian. Di situ saudara, saya lupa judulnya. Ya. Itu diceritakan di sana, itu mereka rata-rata gagal. Itu sampai pemimpin kelompoknya gagal untuk mempertahankan iman. Itu mereka dianiaya pakai air panas. Saya masih ingat saudara film itu. Itu di India kalau tidak salah. Ya. Di mana? Apa? Jepang. Oh Jepang. Jadi ini para penganiaya dengan air sedikit padahal. Air mendidih ya, dan mereka ciprat ke muka. Ya. Kalau kamu tidak mau menyangkal, bayangkan saudara. Ya, lalu mereka direndam di laut. Direndam di laut saudara, tahu enggak? Ya. Jadi ini para penganiaya menyelipkan mereka tuh di laut. Jadi diukur sampai di sini kalau tidak salah airnya. Jadi itu kan waktu ombaknya datang, mereka tidak bisa kemana-mana, sudah disalip di situ. Itu sampai akhirnya mereka saudara minta ampun, mereka menyangkal Yesus. Tidak sanggup dianiaya. Kalau tidak salah cuma ada 1 orang yang akhirnya saudara, dia disadarkan dan dia tidak peduli mereka mau bunuh kayak mau apa. Tapi penganiayaan itu begitu sulit. Ada saja cara penganiaya. Ya.
untuk menganiaya umat Allah. Ya. Kita baru lihat saja saudara. Terbayang kira-kira ini kalau terjadi kepada kita, apa kita sanggup? Yang saya bilang ke saudara, pernah ada tayangan film kesaksian yang saya juga lihat. Itu gadis muda umur 17 tahun. 17 tahun saudara bayangkan, jadi penganiayaan ke dia bukan cuma dia dipenjarakan akhirnya. Bayangkan ini umur 17 tahun. Ya. Kemudian dia disuruh duduk tanpa kursi. Jadi dia begini. Itu berjam-jam sampai dia gemetar. Sampai dia gemetar saudara. Pokoknya aduh saya waktu lihat, oh Tuhan, inikah anak Tuhan? Orang-orang Kristen di Sulawesi Utara, di Minahasa, keterlaluan. Penganiayaan apa yang saudara rasa? Coba apa? Solusi nak makang-makang ikan semua 2 tahun. Ya kasih yang. Barunya nak makang ikan aku so bingung. Itu banyak dianiaya luar biasa. Dan sepertinya Tuhan tidak pernah membela. Akhirnya para penganiaya itu kemudian, karena dia di penjara. Ya, kemudian mereka baca. Ya, sudah ada buku, teman-temannya, nama-namanya semua mereka baca. Ini baru saja menyangkal. Kamu tetap mempertahankan Yesus. Ini nama-nama ini. Dia bingung. Bukankah itu orang-orang dewasa? Bukankah itu pemimpin-pemimpinku? Masa mereka menyangkal? Bayangkan remaja ini tidak mau menyangkal. Aduh. Daripada saudara nonton yang tidak-tidak. Kenapa saudara tidak cari cerita para martir. Supaya saudara tahu kita terlalu ringan. Penderitaan yang Tuhan izinkan pada kita, ini terlalu ringan. Orang baru menangis air mata biasa. Coba 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini Roma pasal 8 ya. Saya selalu ingat ayat pertama. Ini soalnya ayat favorit. Ayat favorit. Banyak orang Kristen, pemimpin gereja ini ayat favorit. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Maka silakan lakukan apa saja. Apa saja boleh. Kamu tidak dihukum kok, pasti masuk surga. Padahal kalau saudara baca pasal 8 ini, saudara akan terkejut. Justru ini pasal paling keras. Betul? Salah satu ayat itu tadi yang kita baca. Ayat 18. Coba tadi ayat 18. Aku yakin penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi tidak ada penghukuman di atas dibandingkan dengan penderitaan ini. Bayangkan ini masih penjelasan ayat pertama. Ya. Kalau saudara baca coba setelah ayat pertama coba ayat 2 apa? Saudara lihat ini Roma pasal 8 ya. Kalau saudara cuma baca ayat pertama,
dan mendengarkan penjelasan para penyesat. Terpaksa saya mesti bilang begitu. Masalahnya Paulus tidak buat ayat pertama, ayat kedua. Nah, ini surat. Ini surat. Paulus tidak beri angka di depan. Ini keseluruhan. Harusnya kalau engkau mau baca, baca keseluruhan. Jangan, oh ini ayat pertama dipenggal. Nah, supaya kau mengerti siapa yang tidak dihukum, baca semua. Supaya jangan salah sangka. Nah, kayak tadi tuh. Coba lihat ya. Orang ini ternyata tidak pernah bertobat. Tidak pernah lahir baru. Lalu hukuman apa yang tidak datang kepadamu? Hukuman apa? Pasti neraka menunggumu. Tapi sudah terlanjur percaya. Sekarang aku milik Yesus. Toh? Semua dosa dilakukan dan tetap aku orang percaya. Tetap mati tiba di Yerusalem baru. Aduh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kalau terjemahan bahasa Inggris, itu koma, belum titik. Koma. Siapa yang tidak dihukum itu? Therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Koma. Tadi bahasa Indonesia cuma sampai di Christ Jesus. Nah, bahasa Inggrisnya tulis koma. Dia memberi penjelasan siapa orang yang disebut di dalam Kristus Yesus. Pasti kalau saudara adalah orang yang memenuhi syarat berada di dalam Kristus Yesus, tidak ada hukuman bagimu. Nah, siapa dia? Diberi penjelasan kalau di King James. Dia tulis, who walk not after the flesh, but after the spirit. Ya. Yang tidak berjalan menurut daging, tapi menurut roh. Itu yang tidak dihukum. Kalau saudara cuma menjadi orang di dalam Yesus, maksudnya di dalam gereja. Maksudnya jadi anggota gereja. Maksudnya KTP-mu Kristen. Kau tetap ke neraka. Kamu mesti memenuhi ini. Siapa yang ada di dalam Yesus? Yang tidak menurut dagingnya. Yang tidak menurut dagingnya, yang tadi. Aku hamba yang tidak berguna. Aku taat, aku setia, oh aku tidak berguna. Aku tidak sebanding dengan apa yang kau berikan padaku. Kau masih mau minta apa le dari Tuhan? Minta apa le? Semua dia so kasih. Bukankah dalam hidup ini, yang paling mahal dalam hidup ini adalah hidupmu tuh. Nah itu yang Tuhan beri. Kau belum cukup. Habis taat, kong Tuhan mana ada DP hadiah? Ya bagaimana? Gitu. Kalau seandainya saudara mau lihat ayat yang kedua, kalau tadi kan sebenarnya tanpa baca ayat 2, seandainya orang mau pegang ayat 1 saja, misalnya itu yang dihafal, kalau pakai bahasa Inggris tadi lengkap. Tapi kalau bahasa Indonesia jangan cuma ayat pertama, baca ayat 2. Roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah itu roh yang memberi hidup ya. Roh Kudus ya maksudnya. Roh itu yang telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ini memang betul-betul mesti lengkap. Coba ayat 3. Ya. Ini kalau begitu saja ternyata malah memperkuat pengertian pertama. Oh itu kan makanya. Jadi apapun itu kita mau berdosa, sudah Roh Kudus sudah memerdekakan kita dari dosa. Jadi walau tinggal dalam dosa sudah merdeka dari dosa.
Ini bayangkan saudara. Ini khotbah yang disukai. Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Terus dulu. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Mulai jelas. No? Siapa yang ada di dalam Kristus Yesus? Yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Ini malah berdoa, menuntut, meminta supaya dagingnya dipuaskan. Coba. Ini kan pemahaman masa kini. Pede nyaman. Terus ayat 5. Iya ini. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Kita adalah manusia roh. Kalau saudara lahir baru. Ini tandanya. Bayangkan saudara 20 tahun lahir baru. 10 tahun lahir baru. 5 tahun lahir baru. Bayi, sudah bukan bayi, anak-anak ya. Kan setelah batita, balita. Berarti kalau sudah 5 tahun, dia sudah hampir usia kanak-kanak. Itu dia tidak lagi makan atau diperlakukan seperti anak-anak bayi sebelum 5 tahun. Kan begitu. Coba. Nah bayangkan kalau saudara sudah 10 tahun, 20 tahun dan saudara tetap saja bayi. Artinya sebenarnya kau tidak pernah lahir. Sudah mati dan kau tidak pernah sadar. Karena yang diajar kepada saudara ini beda dari apa yang sebenarnya dijelaskan oleh Alkitab. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Yang hidup menurut roh, manusia roh, karena kita tidak lagi lahir dari daging, dari darah dan daging. Tapi kita lahir dari roh, dari air dan roh. Itu lahir baru toh. Seharusnya kita memikirkan hal-hal dari roh. Nah ini asal bicara hal rohani tidak disukai. Loh, harusnya kan sudah ada yang salah di sini. Ada yang salah dengan pikiranmu, ada yang salah dengan cara hidupmu, ada yang salah dengan pemahamanmu. Bayangkan saudara, seharusnya saudara-saudara yang setia datang di ibadah di sini harusnya tidak boleh berpikir keluar dari ini. Kenapa? Karena ini selalu dikhotbahkan kepada saudara. Nah bayangkan kalau yang selalu dikhotbahkan kepada saudara saya ternyata tidak masuk. Saudara lihat ini hidup memikirkan hal-hal roh. Itu tidak semudah yang diajar. Tidak semudah yang dikatakan. Tidak semudah yang kita pikir. Oh ya aku manusia roh. Buktinya mana? Kalau membicarakan hal rohani saja kau tidak mau. Ibadah tidak mau. Dengar khotbah tidak mau. Boleh seseorang mau dengar khotbah jangan terlalu lama. Kalau dengar debat berjam-jam. Mbak Uni film Hollywood. Setang DP aktor. Bayangkan bintang-bintang juga. Teken kontrak. Rela menjual nyawanya, menjual jiwanya kepada setan. Jadi setan mau backing apa dia tahun kesekian. Dia mesti rela.
Bayangkan saudara ya. Pertama artis gereja. Setelah terkenal, ternyata tekeng kontrak dengan setan. Lalu saudara DP fans toh. Keluar film baru saudara yang Mbak Uni. Keluar lagu baru saudara DP penonton. Jadi lagu kesayangan. Coba lihat. Lalu kau pikir kau akan ke surga. Gimana? Roh Kudus DP sutradara saudara tidak mau. Yang disutradarai oleh Yesus. Roh Kudus DP sutradara itu film-film martir. Yang ada orang bau nih. Live khotbah seperti ini. Kau tidak mau dengar. Saya lihat kadang-kala kalau ibu pendeta ya, kalau dia viral biasanya karena dia cantik. Bukan karena dia membicarakan kebenaran. Itu ke belakang kebenaran. Yang penting dia cantik dulu. Orang sebenarnya tidak sedang memperhatikan yang dia ajar. Dan cuma lihat DP muka. Itu sebabnya mengapa kekristenan sangat dangkal. Orang tidak suka dengan firman Tuhan. Apalagi waktu menyinggung dagingnya. Orang bicara tentang kekudusan. Hal-hal rohani. So ini tuh yang orang paling benci. Jangankan saudara jemaat. Pendeta mau bicara hal yang rohani kalau dengan jemaat. Mar kalau sobat kumpul, orang sobat cerita lain. Semua alasan. Kalau ibadah itu dengan jemaat. Bicara hal-hal rohani itu dengan jemaat. Mar kalau cuma orang dan orang, ya kembali ke habitat. Habitat lama. Ini cerita betul, saudara. Bagi saya pertama kali ini kejutan. Dulu jadi pengerja. Hah? Kayak mau nih bercerita begitu. Ada teman-teman pengerja. Dia bilang, Ron gak kok nintau. Torang ditampa bermain badminton. Semua di situ. Torang-torang. Bodoh gak nintau. DP baku saya dulu lebih hebat dari ini. Oh kasih yang darah Yesus. Ini memalukan, tapi ini yang terjadi. Itu tahun berapa coba? Saya masih pengerja. Dan sekarang waktu saudara dengar pendeta begini dan begitu, nanti dong mau bilang nih pendeta ini dia cerita tentang pendeta, no apa dang? Karena berpikir semua pendeta betul, akhirnya saudara dengar semua tuh. Sampai dia ceritanya betul. Dia tidak pernah merenungkan firman Tuhan tapi menjelaskan firman Tuhan kepada saudara. Yang dia suka dengar, suka nonton ini dia, nanti ini jadi contoh ilustrasi khotbah. Dan orang sukai. Oh jutaan penontonnya. Aduh. Tuhan. Ya. Jadi waktu anak-anak ini baca cerita. Kan sudah lama saya tidak pernah nonton soalnya. Jadi sedangkan mau tahu nama bintang-bintang kan tahu semua. Jadi orang itu terkenal Pangoni. Maka kalau Pak kita kenal. Yang mau tahu Paulus. Dan kawan-kawan. Iya, terserah orang mau bilang, ini pendeta bayangkan saudara. So model begini saja ternyata masih banyak salah. Kau bayangkan kalau hidup saya, ini mau bilang apa coba? Sedang so tolak ini hal-hal duniawi, tetap saja ada duniawi masuk. Karena masih tinggal di dalam daging dan ada di dalam dunia. Saudara lihat ini keseriusan memperlakukan kebenaran sebagai kebenaran. Memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Sangat percaya kepada apa saja yang Yesus bilang. Nah ini kepercayaan ini bayangkan saudara. Oh Tuhan, jangan sampai kita pikir kita ini percaya padahal enggak.
Saudara renungkan ini. Kalau saya memang bertumbuh tidak tahu tentang film, tidak suka dengan lagu-lagu, ya dengan mudah saya tinggalkan semuanya. Masalahnya itulah hidup saya dulu. Ini saudara pikir apa mau keluar dari sana apa gampang? Saya perlu berjuang saudara. Untuk mengalahkan tontonan. Masalahnya saya ini penonton. Ya. Jadi bayangkan saudara, semua acara televisi kita balik belakang-belakang. Masa berita ini mau dengar? Supaya waktu itu saya mau membangun hati, menolak semuanya. Kita mesti bikin begitu. Begitu saja, saya tiba-tiba sadar, semua balik kita, semua balik di situ. Ya sekian waktu saudara, 1 bulan stop. Dimulai dari menonton film keluarga, ini cerita betul. Deng Brur, no, katu. Nonton film keluarga di televisi. Nah kan film keluarga kok no, orang dua kan nembak uni. Sudah. Oh, enggak apa-apa ini kan film keluarga kok. Ya sudah. Udah penonton sudah. Dari besok nembak uni lagi. Oh, ada li film keluarga. Oh, kenapa li film keluarga? Kenapa li film keluarga? Lama-lama saudara. Oh, nyanda apa-apa kalau ini. Sudah. Ya, mulai dari film keluarga sampai film so nyanda guna. Iya saudara. Sampai satu ketika saya ingat, orang udah sementara repot-repot di sini kalau tidak salah. Sementara bikin apa ya? Belum ada bangunan ini, waktu itu saya ingat. Dan tiba-tiba saudara, saya terkejut sendiri. Siapa kutik kita? Hari itu kalau tidak salah so apa? Film yang saya tonton. Saudara, saya tidak mau kembali lagi. Aduh, Tuhan. Aduh, apa kita so terjebak. Tuh, saya ingat saya keluar dari kamar saudara. Dan so mau minta ampun. Oh Tuhan, ini apa yang terjadi padaku. So itu sekarang saudara, saya sedang mau klik tako. Nah cukup jauh waktu itu. Nah ini so model begini saja. Ternyata bisa tergoda. Bagaimana saudara yang tidak menetapkan syarat? Ini salah. Kurang mana-mana saudara. Toh, kita mau bilang apa? Saya minta mau bilang apa? Toh, tadi pagi kalau salah berdoa Tuhan tasonin tahu kita mau bilang apa pada orang. Tasonin tahu kita mau khotbah bagaimana, mau bilang apa tasonin tahu. Tapi kalau Tuhan kehendaki masih ada ibadah hari ini, tolong hambamu. Untuk mengatakan apa yang seharusnya hamba katakan. Untuk hidup dalam roh, sementara kita ada di dalam daging. Belum lagi kita dikepung dengan berbagai pemahaman ini dan itu. Ini kalau bilang ini so sandar, so terpojok. Semua orang bilang cuma dia so gila dia. Masa le semua so nimbole? Memang semua nimbole. Memang jalan itu sempit. Bagaimana mungkin saya bisa bilang boleh? Apa yang Tuhan bilang tidak boleh? Bagaimana mungkin saya bisa bilang kepada saudara? Masa le mesti bilang hamba yang tidak berguna? Lu baru kata yang berguna? Berarti saya sedang berkata bahwa Yesus salah bilang. Kalau Yesus salah bilang berarti Yesus pernah salah. Coba. Lihat. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Ini lahir baru. Lahir baru itu apa?
mati bersama-sama dengan Kristus. Bukan nanti tunggu di sorga. Baru orang hidup sama seperti Kristus ini. Aduh, saudara, ini penyesatan bukan nanti saudara pindah agama. Keluar dari apa yang Yesus bilang, keluar dari apa yang Alkitab bilang, ini penyesatan. Masih pakai Alkitab? Iya. Bahkan mungkin baca ayat ini. Baca Roma pasal 8 tadi. Ya, tapi penjelasannya dibelokkan. Ikut pengkhotbah mau. Kalau nyandak begitu bagaimana mau tambah tuh jemaat? Bagaimana gereja bisa maju? Bagaimana gereja bisa sukses? Ini kan ya, ini hamba yang tidak berguna. Aduh, bayangkan. Ulang, saya baca lagi ya. Bila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ini peraturan-peraturan yang agamawi itu. Itu sebabnya sudah lihat, ya ini, jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Nah, ini orang biasanya ini diartikan dengan apa? Jadi misalnya kalau sekarang toh ini tidak boleh, itu tidak boleh. Oh, itu makanya itu agamawi. Sudah lihat ya, terus. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Bagaimana mungkin saudara misalnya, ya, saya beri contoh. Misalnya saudara nyandak makan bokek. Mar berzina. Kalau makan bak, najis. Loh? Mar kalau nonton porno, enggak apa-apa. Pakai baju sembarangan, enggak najis. Hah? Baku sedu jorok, enggak najis. Kalau makan bak, yang najis. Ini cerita dari mana? Ini kalau sudah sampai jengkel. Ini baca dari orang. Oh Tuhan, menurut kalian, bayangkan itu Yesus bilang, ya, itu makanan itu masuk di sini dan nanti keluar di jamban. Itu tidak akan pernah menajiskanmu. Di sana Tuhan sebenarnya saudara, waktu hukum Torah, dia cuma ajar tentang ketaatan, penundukan diri terhadap Tuhan. Ya. Nah kalau saudara lihat, waktu Yesus datang, dia itu sebenarnya bukan sedang memudahkan kita. Ya. Karena bayangkan, dulu waktu zaman Taurat boleh balas dendam. Toh? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hah? Dia bunuh, nggak boleh bunuh pada dia. Kalau sekarang Tuhan suruh, jangan balas dendam. Bahkan berkatilah musuhmu. So, itu saudara tidak tahu lah, saudara mau dengar dengan telinga bagaimana, saya tidak tahu. Selama saya taruh di dalam hati, orang yang pinjam begitu tidak pernah kita minta pulang, tidak pernah. Nyandak pernah, ngulang, nyandak pernah. Itu sudah bertahun-tahun saudara. Kita selalu lupa pokoknya semua. Dan itu bukan 100, 200, 2 juta. Dengar baik-baik. Itu bukan cuma untuk satu orang. Kalau kita berani kasih, saya selalu taruh dalam hati, kita yang rugi. Kau cuma bilang balas dendam. Aduh saudara, sekali lagi, ini kalau bilang soal koncudu, saya bilang ke saudara tuh, saya tidak membenarkan diri, so kita tuh pelit. Saya dikenal pelit, kenapa? Banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Ini bukan cuma terhadap orang lain. Justru lebih banyak kepada diri kami. Ini anak-anak sudah biasa saudara. Dengan apa adanya. Supermi 5, kasih semua 5.
tuh orang kok calamari kan makan tuh. Nah, sekarang kau ini boleh makan nasi dan dabu-dabu. Kasih pada orang. Saudara, ini yang saudara. Ini beda sekali waktu saudara beri dari kelimpahanmu. Beda sekali dengan saudara waktu melatih diri. Engkau beri bahkan dari kekuranganmu. Beras 3 liter, kasih pada orang 2, orang 1 liter. Saya kadang-kadang dalam hati begini. Misalnya apalagi puasa. Puasa kok. Kan gak 1 hari 1 kali. Ada orang yang puasa kasih pada orang. Jadi bukan cuma soal nyandak balas dendam orang pesalah. Aduh saudara, aduh kasihan. Latih dirimu untuk itu. Karena kalau tidak saudara, orang bukan manusia roh. Tuhan tuntut lebih dari kita. Ya. Saudara mesti tahu waktu saudara dikendalikan oleh Roh Kudus. Apalagi. Saudara akan menjadi seperti orang lain. Dan pada saat ini bukan kita. Nah, harusnya aku bukan seperti ini. Ini kan setelah melewati sesuatu kita pikir-pikir. Ini bukan kita. Ini kita asli bukan begini. Nah, mau dibikin begini. Oh kita lebih soe. Waktu depan siapa? Kenapa kita sudah jadi bogo-bogo? Waktu ada yang saudara mesti bilang dan saudara tahan hati. Kalau kita bilang ini pasti dia sakit hati. Tapi untuk Tuhan kita tahan. Bagaimana aku harus menjadi manusia roh? Kalau semua kita pikiran, semua kita mau. Coba saudara. Waktu saudara marah seseorang misalnya. Tidak suka kepada seseorang. Itu beda dengan membicarakan kebenaran ya. Beda saudara. Kali lagi saya tidak pernah rencana untuk khotbah seperti ini. Tapi kalau saudara dengar kali ini, harusnya taruh di hatimu. Benarkah aku manusia roh? Benarkah aku sudah mematikan dagingku? Aku sedang mematikan dagingku? Atau sebenarnya aku mengabaikan semua peraturan roh? Seorang manusia roh harusnya dengar-dengaran kepada peraturan roh. Nah coba ayat 23. Supaya saudara enggak. Nah, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ya, ini seperti yang saya pernah bilang ke saudara, ada orang tertentu yang berpikir untuk menebus dosa dia pikul itu salib sampai berputar-putar. Ya, bila perlu ada orang-orang tertentu yang lebih ekstrim, dorang suruh orang paku. Ya, itu banyak di Filipina. Ya. Orang Kristen di sana. Kristen atau Katolik, ya. Dorang suruh dipaku disalib. Nanti habis itu diobati no. Nah, dorang rasa dengan menyiksa diri seperti itu dorang diampuni. Ini justru bodoh. Itu tuh peraturan. Jadi bertapa, bertapa. Oh ini pakai Alkitab. Berpuasa nonton film porno. Berpuasa tapi biarkan diri pikiran dengan hal-hal yang lainnya. Puasa apa? Ya saudara hati-hati. Ya, hati-hati waktu saudara baca ayat ini. Ya ada orang tertentu yang itu makanya misalnya berdoa kan tutup mata. Sekarang ada pemahaman berdoa enggak apa-apa kok buka mata. Oh iya, saya juga tahu berdoa buka mata. Ya, apalagi untuk situasi-situasi tertentu. Misalnya waktu saya sedang memimpin ibadah.
Sambil buka mata. Sambil berdoa. Tapi beda sekali itu berdoa buka mata dan berdoa sambil bermain. Berdoa tidak sungguh-sungguh. Saya kadang-kadang rasanya ingin protes. Ada live ibadah yang saya lihat. Itu banyak saudara. Ya. Ini pemimpin doa lagi berdoa di belakang ini. Saudara hati, itu bayangkan ini sementara live. Mereka tahu mereka tertangkap kamera. Tuduh jauh lebih baik kalau begitu engkau kalau dia mau berdoa. Tapi karena mereka menganggap yang begitu tuh enggak apa-apa. Tuh yang suruh perintah-perintah. Maksud itu doa sungguh-sungguh. Jangan kok. Bayangkan saudara. Di mimbar. Tuh pendeta ada sementara berdoa. Dia ada baku sedu dengan tuh orang dah duduk. Berarti tuh orang dah duduk lainnya nyandak berdoa. Hanya karena enggak apa-apa kok. Tuh orang kok berdoa nyandak ada kok perintah suruh tutup mata. Kenapa Tuhan Yesus mesti bilang apa? Tutup kamarmu. Maksudnya apa sih? Kenapa akhirnya mesti ada pikiran kalau begitu tutuplah engkau mata? Justru karena Yesus bilang, kamu mau berkenan kepada Allah yang tidak terlihat itu. Buat dirimu tidak terlihat. Itu sebabnya mengapa kemudian saya menganggap untuk tampil di depan sini. Ini tidak segalanya. Itu sebabnya saudara-saudara yang jadi singers misalnya, di situ saja enggak apa-apa. Ya. Saya bilang ke saudara, yang saya pernah dengar berapa tahun lalu itu, ya. Pendeta itu bilang dia diundang di persekutuan doa, dan waktu dia sampai di sana dia terkejut karena di depan ada layar hitam. Dia tanya, itu apa? Itu menutup pemain musik dan pemimpin puji-pujian. Maksudnya supaya tidak ada orang memegahkan diri. Bayangkan saudara, jadi orang tak tutunya, jadi itu jemaat. Betul-betul nyandak sedang, jadi masih yang memimpin nyandak mau cari perhatian. Ya, jadi dia ngapain di depan itu? Nyandak ada orang lihat. Nah kepada saudara, saya anjurkan untuk bukan cuma berdoa tutup mata, menyanyi juga tutup matamu. Cuma lain kali tuh orang karena sudah biasa lihat ada LCD, saudaranya ndak hafal tuh lagu tuh, kong di rumah dang menyanyi apa? Kenapa kong ndak pernah hafal tuh lagu? Ada menyanyi apa di rumah? Harusnya kalau saudara juga penyanyi lagu rohani, tuh lagu berarti saudara so hafal. Waktu saudara so hafal, saya nggak usah baca. Ternyata akan memudahkan kita untuk terhubung dengan Tuhan yang tidak terlihat itu. Waktu saudara sungguh-sungguh. Maria, ada yang babato, semua agak sudah babato. Mana ini? Harusnya kan rupa orang sekarang ini. Misalnya ada anak-anak, orang beribu itu udah orang tua. Ya enggak usah, saudara tahu enggak saudara mengganggu saya. Bayangkan kalau semua mata sudah di mana. Kok kita ada baca cerita yang siapa? Langsung buyar le perhatian. Harusnya anak-anak memberi pun salah-salah. Dia kan anak-anak. Saudara bukan anak-anak, enggak usah perhatikan pada orang. Kecuali itu kalau orang semua jatung. Orang sampai urusan. Itu anak-anak. Nanti kalau ada kesempatan, ya, terus mau bikin ruang anak-anak sendiri, toh, pada orang yang mengganggu ibadah orang dewasa. Tapi kalau nyanda, saudara nggak usah terganggu dorang tuh. Tapi waktu saudara benar-benar memberi perhatian kepada perkataan Tuhan, saudara abaikan semua yang terjadi. Dulu saya pernah ingat saudara, ada dulu jemaat yang sebenarnya memang dia tidak suka pases. Dulu belum di sini, masih di gereja lama. Saya ingat selalu duduknya paling depan. Dan waktu dia kayaknya mau protes,
Pases, dia sengaja saudara. Ini gula-gula. Tuh, dia bukan cuma buka kong kasih baribut. Dia lempar di lantai. Mau kasih berbagi apa anak-anak biar anak-anaknya minta supaya ada ribut toh. Bayangkan saya sampai ini kumang memang rasa-rasa semua bilang tante bagus nggak pulang Jo. Saudara marah pases. Harusnya pastikan yang saudara marah itu apa. Kalau saudara marah karena kebenaran disampaikan kepada saudara, bertobat. Jangan marah tuh firman Tuhan. Kecuali kita ada salah apa Pak Saudara? Ada ambil surat baju? Hah? Apa? Apa sih? Aduh, saudara so itu ya. Ini alasan apa coba kalau saudara marah? Saya kok terlalu keras. Oh, berarti saudara marah Pak Tuhan dam. Kau mau berdoa pas apa kalau begitu? Kalau saudara marah Pak Tuhan, kau mau berdoa pas apa? Bukankah kau berdoa ke sana? Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus ini, cari perkara di atas. Di mana Kristus ada. Perkara di atas bukan di atas pohon. Bukan di pesawat. Perkara di atas. Aduh. Oh akhirnya kita sekarang ada pesawat. Ada perkara di atas. Lihat saudara, perkara di atas itu apa? Di mana Kristus ada. Berarti perkara-perkara sorgawi. Duduk di sebelah kanan Allah. Terus pikirkan perkara di atas. Bukan yang di bumi. Ini kalau saudara mau baca semua. Ya. Saudara akan temukan orang banyak sekali salah. Ternyata menjadi manusia berkenan kepada Tuhan. Masuk sungguh-sungguh di pintu yang sempit itu. Tidak semudah yang kau pikir. Lihat, kan? Pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Terus. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jangan pikir itu mematikan diri, mematikan daging. Sehingga akhirnya saudara bisa memikirkan. Cuma memikirkan perkara di atas, bayangkan saudara mengerjakan hal-hal di bumi. Ini dalam rangka memenuhi permintaan di atas. Jadi bukan justru meminta perhatian di atas untuk mengerjakan, untuk mengambil keuntungan yang di bawah ini. Ini salah. Saya sangat setuju sudah dengan ada dulu, ini pendeta-pendeta tempo dulu soalnya. So meninggal. Almarhum. Ya. Mereka bilang, dia ajar kepada jemaatnya. Kamu apa? Hah? Karyawan perusahaan. Hah? Kamu dokter. Kamu apa? Ya? Pegawai pemerintahan. Dia bilang salah, waktu kamu ditanya kamu siapa? Kamu adalah milik Yesus. Kamu adalah anak Tuhan. Kamu adalah manusia roh. Itu identitas kita. Manusia roh yang bekerja di kantor ini. Jadi sebenarnya yang sambilan bukan ibadah. Yang sambilan adalah pekerjaanmu. Kapanpun Tuhan bilang berhenti. Bukan malah saudara gara-gara pekerjaan saudara saya berhenti itu ibadah. Nah coba lihat. Ini manusia roh. Pasti memukul semua kita. Saudara pikir bayangkan. Kita bikin apa? Cuci piring.
bersih-bersih, kamar mandi, apa begitu, manimpang. Kemudian, so 3 jam. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, apa? Dulu kalau saudara masih suka mau bikin, enggak, stop. Oh, kita semua mandi, kita semua belajar, kita semua sambayang. Kenapa dia bikin apa kotek kita? Susah tuh jadi milik Yesus. Kalau saudara masih bilang susah, coba pikir ini. Coba renungkan begini. Memangnya saudara tahu hari terakhirmu kapan? Memangnya kau tahu kau mati kapan? Bayangkan saudara, alangkah menyesalnya kita. Kalau ternyata kurang 1 minggu kita hidup. Coba itu 1 minggu itu kita kasih apa Tuhan. Atau waktu saudara pergi, itu istri sakit hati. Kalau tak tahu dia semua mati. Lebih baik kita ada panggil dia ibadah terus. Kita kok nih tahu kalau dia semua mati besok. Apa? Ini waktu saudara mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Yang ada di pikiranmu? Kira-kira waktu mendekati kematian, bagusnya saudara ngapain? Kira-kira kalau kurang 24 jam saudara semua mati. Ya. Saya dengar cerita anak-anak bercerita tentang kematian Om Ishak Leo. Ya. Pendiri gereja ini, gereja GPS. Ya. Bagaimana dia bilang kalau dia mau menikah. Ini tanggal pernikahan saya, dia bilang. Minta kalender, dia tandai tanggal pernikahan. Ini tanggal pernikahan katanya. Jadi orang di situ, Om emang mau menikah sama siapa? Oh enggak tahu, ini mau menikah dengan Tuhan Yesus maksudnya. Ini tanggal pernikahan saya. Lalu dia bilang, dia tidur. Oh iya. Waktu dia masih beri nasihat-nasihat ke orang-orang yang tinggal, dia bilang, dia sempat bentar, tunggu sebentar. Orang bingung, tunggu sebentar itu ke siapa? Soalnya dia tunggu sebentar. Ya, rupanya setelah dia memberi nasihat dia langsung tidur, mati. Rupanya tadi tunggu sebentar, bilang malaikat tuh, tunggu sedikit, mau kasih nasihat dulu pada orang. Sampai seperti itu saudara. Ini saking dia so tahu, so mau pergi. Ya, saya ingat kemarin waktu baca cerita dengan orang, saya langsung dapat ingat Om Ishak Leo itu berdoa 1 hari 6 jam. Sadiki 6 jam. Dulu saya pernah ingat ada pendeta lagi, dia protes, mana ada manusia doa kok 6 jam. Nanya dapat baking, nggak usah protes dang toh. Dan sekarang dia bilang Yesus bukan Tuhan. Nah itu, dia itu dulu. Saya ini pendengar, saudara. Pendengar dan penghafal. Tengah ini, habis protes. Tak tahu akang tuh orang sambayang 6 jam. Oh iyo. Lama-lama kita dengar dia bilang dia berdoa semalam-malaman. Betul. Tuh hari bilang 6 jam dia protes. Sekarang dia bilang dia berdoa semalam-malaman. Ya Tuhan tolong. Kalau saudara belum dapat backing, jangan protes. Itu yang orang lain sudah dapat backing. Justru oh Tuhan, dia manusia biasa. Nah saudara lihat toh, dia masih hidup dan dia tahu dia mau mati tempo apa. Menjadi sahabat karibnya Tuhan. Itu luar biasa. Mungkin sampai saat mati pun Tuhan akan memberitahumu. Saudara-saudara yang tidak peduli dengan hal rohani, ya, harusnya takutlah saudara.
Karena bisa saja kematianmu datang secara tiba-tiba, benar-benar tanpa saudara siap. Justru kematianmu akan menjadi peringatan kepada semua orang yang tidak dengar-dengaran dan tidak memperhatikan yang Tuhan firmankan. Seperti akhir hidup istri Lot. Coba. Sebenarnya kan istri Lot berarti Tuhan suka saya tahu DP saat mau mati. Jangan tengok belakang. Saat kau tengok belakang, saat itu kematianmu. Pasti kan Tuhan sudah beritahu. Dan waktu dia melakukannya, kematiannya menjadi peringatan kepada semua orang yang mengabaikan dan meremehkan perintah Tuhan. Kau tidak tahu sebenarnya waktu Tuhan memberi perintah, Tuhan sedang mengasihanimu. Waktu saudara dengar ini peringatan keras, bukan oleh karena kau dibenci, bukan. Tapi kau justru oleh karena Tuhan sangat memperhatikan dan Dia tidak ingin kebinasaan kita. Kok kita mau hidup bagaimana dan kalau kurang pikir-pikir itu perkara di atas. Aduh. Kalau engkau mulai melakukannya, engkau akan tahu apa yang sebenarnya Tuhan tuntut itu. Dan saudara akan sangat nikmati itu. Saya dengar banyak sebenarnya kesaksian-kesaksian seperti ini. Dulu ada ibu-ibu yang dekat dengan dia bercerita tentang, dia bilang, Ron, kita rekeng dulu kalau rasa hadirat Tuhan, kita ada sementara setir oto. Kita soalnya tahan, hadirat Tuhan menghinggapiku. Dia bilang apa? Kita langsung parkir tuh oto. Kau kasih terus penyembahan. Padahal dia ada pekerjaan. Saya akan lihat. Waktu kau jadi penyembah, kau akan berbeda. Orang mungkin akan anggap kau gila sudah. Dia bukan mau kasih tunjuk orang tuh. Dia ada sambayang di oto sendiri. Dia tidak peduli. Walau akhirnya dia terhalang melakukan tugasnya. Jangan malah saudara jadikan Tuhan itu sambilan. Kayak penyanda ibadah. Nanti kalau ada waktu Noses. Bagaimana sih? Harusnya pekerjaanmu itu yang sambilan. Nafas hidupmu ada di tangannya. Kapanpun Tuhan bisa menginterupsi. Ini kalau saudara menjadi milik Tuhan. Saya sering bilang, Kejadian pasal berapa itu? Ya. Abraham sementara tidur siang, sementara beristirahat di bawah pohon, dan Tuhan menampakkan diri. Abraham bangun dari tempatnya, berlari menyongsong Tuhan, lalu berlari-lari untuk menyiapkan penyambutan. Dia lupa kalau tadi dia ada istirahat. Ini penyembah. Saudara tidak akan merasa kalau Tuhan mengganggumu. Lihat. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ini Abraham. Tuhan mau bikin apa? Itu bukan mengganggu. Kapan itu saya pernah mendengar ada seorang
membahas tentang pekerjaan roh. Dia bilang menurut dia, kalau Anda terbangun jam 2, jam 3 subuh, dengar baik-baik. Tuhan ingin bicara denganmu. Kalau saudara jam 2, jam 3 apa? Kalau tak bangun. Nah itu. Karena saudara bukan manusia roh. Kalau saudara manusia roh, itu suara dari hati. Saudara akan temukan dirimu berbeda dari yang normal. Yang orang lain baking. Yang orang anggap ini tuh normal jadi manusia. Saudara akan normal ya dari sisi yang lain. Yang orang anggap itu tidak normal. Manusia roh. Sementara kita hidup di antara manusia daging. Manusia roh. Sementara kita hidup di antara manusia duniawi. Jangan tuntut ke saudara mesti normal. Loh, nanti orang mau bilang apa? Cuma orang tuh, aduh kasihan. Memang beda kok. Kayak betul orang Sadiki. Ya beda soalnya. Semakin saudara menyadarkan dirimu. Kau adalah manusia roh. Ibadah ini menyenangkan Tuhan. Orang mendengarkan suara roh. Ini yang terjadi. Saudara pikirnya gampang. Ya kan saudara cuma mendengar. Bayangkan saya yang memimpin di depan. Saya yang melihat keadaan saudara. Saudara pikir senang. Makanya kita bilang lain kali baku ganti kok satu-satu datang di muka kok saudara kong lihat. Saudara model. Apa gitu yang lihat tiap kali. Khotbah yang menyenangkan daging pasti menyenangkan. Toh? Dan waktu saudara menjadi manusia roh, sungguh-sungguh roh itu hidup di dalam rohmu. Saudara akan temukan hati yang berbeda, kerinduan yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Kemudian engkau akan lihat ya hal-hal yang dulu saudara pikir saudara tidak mungkin kalahkan. Kemudian saudara temukan dirimu, kau mulai menang. Pasti, itu pasti terjadi. Cuma dengan cara itu. Ya. Ingat saudara, setan cuma bisa dikalahkan ketika kau tunduk kepada Allah. Jadi waktu kau tidak tunduk kepada Allah, kelihatannya setan tunduk, setan lari, tidak dia lari, dia bersembunyi di dalam pangko. Kenapa? Loh, karena cara mengusir setan cuma satu. Tunduk kepada Allah lalu lawan setan. Jadi kalau saudara tidak pernah tunduk kepada Allah, kau tidak pernah melawan setan. Tidak pernah. Ya, sadar ya saudara. Ya, jangan biarkan waktu saudara nanti jumpa dengan Tuhan. Tuhan bilang, undur kau pembuat kejahatan. Oh Tuhan, aku mengusir setan, aku tidak pernah mengenalmu. Tunduk kepada Allah. Apa sih tunduk kepada Allah? Bukan begini. Tunduk kepada Allah begini. Bukan. Saudara taruh saudara kepala di bawah kolong meja. Tapi hatimu tidak pernah tunduk kepada perintahnya. Kepada keinginannya kau tidak pernah tunduk kepada Allah. Nah kalau kau tidak pernah tunduk kepada Allah, bagaimana mungkin kau bisa lawan setan? Setan lari pada, tidak mungkin. Pasti setan cuma pura-pura lari. Dia pikir dia bermain pakai-pakai sambunyi dengan kau. Ya. Saudara pikir saudara mengalahkan setan? Sebentar dia bikin kalah angko di dalam situ. Kau masuk di kamar dan setan bikin kalah. Kenapa dia? Kau tidak pernah mengalahkan setan. Cuma satu yang bisa mengalahkan setan. Orang yang berhasil tunduk kepada Allah. Dan melawan iblis. Gitu saudara ya. Jadi waktu saudara tidak pernah. Saudara akhirnya tidak pernah melawan iblis. Tidak pernah melawan dosa. Ya. Itu ya saudara. Taruh itu di hati.
Bagaimana saudara bisa melawan dosa? Pantas kok so kitanya tidak bisa melawan. Iya, semua malah tuh firman Tuhan yang saudara lawan. Taruh itu di hati ya. Dosa kau tidak pernah bisa kalahkan. Tidak pernah kau bisa menang terhadap dosa. Dan itu mengerikan. Oh, saudara. Padahal kalau saudara mau, kita semua adalah pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Nih apa? Bikin kalah rasa mengantuk saja di ibadah, enggak sanggup. Mau bikin kalah setan bagaimana? Baru setan mengantuk, saudara sudah bikin kalah pas saudara. Gimana lagi mau bikin kalah tuh setan dosa? Setan perempuan cantik, saudara bikin kalah bagaimana? Setan mengantuk saja saudara ada lawan. Apalagi setan maniso. Memang betul. Oh, ini kan cerita sungguhan. Genit itu bukan cuma laki-laki punya, perempuan leh. Ternyata bukan cuma orang dewasa, anak-anak, remaja sekarang nyandak war-war saudara. Coba saudara jarangkan diri. Toh, saya bilang ke saudara, sekarang ini masanya sebenarnya kita semua dimudahkan. Ya, nyandak usah pitoko, nyandak usah semua saudara boleh beli online. Sama dengan baca Alkitab. Kita dimudahkan, bayangkan dulu nih Alkitab barat mau bawa ya, belum mesti pakai kacamata. Sekarang ini nyandak usah pakai kacamata, saudara boleh backing satu layar satu huruf. Kok nyandak udah palia bagaimana? So nyandak ada alasan sekarang. Biar mati lampu selama ini ada baterai, saudara boleh baca. Cuma satu DP alasan saudara, ini mau baca firman Tuhan. Lalu kau berpikir selalu kau pemenang. Menang dari mana? Berpikir manusia roh, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran di mana? Rohmu tidak pernah kau hidupkan. Bagaimana waktu roh kita hidup? Mati daging kita. Bagaimana mematikan daging? Nah, itu hal-hal yang dunia punya dimatikan. Itu baru rohmu hidup. Kalau enggak sebenarnya rohmu mati. Nah rohmu mati, kau penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Aduh, cuma menyembah haleluya, haleluya, haleluya. Cuma itu tuh boleh. Tapi sebenarnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran tidak pernah kau lakukan. Itu sampai apa? Dosa-dosa yang paling kecil sekalipun kau tidak bisa lawan. Oh, hati-hati saudara. Setan begitu ingin untuk menghancurkanmu. Setan begitu ingin untuk menghancurkan kita. Itu saya sendiri menyadarkan diri saya. Ya, waktu saya mulai dapat rasa kecewa ini, dalam nama Yesus, enggak. Tuhan, ya. Bukankah aku sementara berlari, ya, menuju kepadamu? Yang lain yang sudah mau lari, no sudah, ngonita tinggal berarti. Selama orang itu masih tetap mau dengan Tuhan, mari orang lari bersama. Mari berdiri. Oh Tuhan Yesus.